Seperti apa portfolio investasi Samuel dan Claudia setelah FIRE? Kami akan bahas di video kali ini. Ngomongin soal punya portfolio investasi yang besar, tentu saja pemasukan, khususnya buat para business owners nih, sales harus meningkat juga ya tiap bulannya. Salah satu caranya adalah memanage bisnis secara lebih efektif dengan bantuan business tools. Nah, business tools sih udah banyak ya sekarang, cuma yang paling komplit dan gampang banget pakainya, ya cuma Odoo. Odoo adalah bisnis manajemen software yang viral di berbagai kalangan bisnis. Industri atau skala apapun bisa pakai Odoo. Mau ngurus pembukuan, POS, bikin invoice, project management, CRM, report keuangan, sampai ngurus inventory, dan manufaktur juga bisa enaknya terintegrasi di satu software aja. Kalau kalian merasa sulit ngembangin bisnis karena terlalu sibuk sama hal-hal kecil yang sifatnya administratif, boleh move on ke Odoo sekarang. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini untuk support terus channel kami. Di video hari ini kami akan banyak ngomong tentang investasi dan keuangan. Mau ngingetin ke teman-teman, ini bukan financial advice, bukan suggestion untuk beli atau jual instrumen apapun. Jadi please do your own research dan ambil keputusan sesuai dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Ya buat yang nggak nonton video kami terakhir yang syuting di sini juga ya, kami nggak beli rumah baru. Kami lagi jalan-jalan. Ya kami cuma lagi jemput Hana, terus sambil nunggu Hana kita makan di restoran deket situ, ruko deket situ, terus ada waktu ya udah kita manfaatkan untuk take video. Iya. Kali ini kami mau bahas tentang portfolio investasi yang kalian juga sering tanyakan, apakah portfolionya berubah, apakah sudah hidup dari investasi saat ini. Ya mungkin jawab satu-satu dulu. Kami akan jawab satu-satu ya. Pertanyaan pertama, kok setelah FIRE gimana? Apakah sudah mulai menikmati atau sudah mulai hidup dari hasil investasi? Belum, kami masih belum menyentuh portfolio investasi kami. Kami masih hidup dari active income yang didapat dari media sosial. Jadi buat yang sebelum nggak tahu nih, sebelum kami resign, kalau resign terakhir di 2023, saya resign di 2024. Sebelum resign sudah lumayan banyak, nggak banyak sekali lah. Ada source of income yang kami sudah mulai bangun gitu. Saya penulis buku, ada royalti dari buku, kemudian ada income dari sosial media. Kalau ada brand yang pasang iklan, ditonton ya guys. Itu membantu kami tetap hidup setelah FIRE. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang subscribe di Instagram, jadi di Instagram ada fitur subscription. Nah itu teman-teman bisa lihat sisi lain dari kehidupan kami, ya, lebih intimate point of view dari kehidupan Samuel dan Claudia dan Hana. Itu berbayar. Teman-teman bisa lihat konten-konten itu dan ada income dari situ juga. Tipis-tipis semuanya. Tipis-tipis. Kemudian ada dividen. Dan dividen tapi sebenarnya nggak kami pakai ya, dividen itu kami investasikan kembali. Ya jadi ya ada beberapa lah source of income yang sudah terbangun over the years. Nggak ada bisnis, nggak ada kos-kosan, nggak ada warteg seperti teman kami Jonathan N belum punya warteg dan mungkin nggak akan punya warteg. Ya nggak tahu juga sih, cuman for now aku menghindari bisnis-bisnis yang labor intensif gitu, yang banyak orangnya gitu, karena memang akan lebih time consuming untuk di manage. Nah jadi pertanyaan kedua, kalau gitu sekarang investasinya kayak gimana kok portfolionya? Portfolio investasi ya. Portfolio investasi ini kita akan lihat mungkin per Desember 2024 kemarin. Ya persentasenya dari 100% ya. Ini 24% kami di deposito. Deposito berjangka. Di BPR ya? Di BPR lebih tepatnya deposito BPR komunal. Kodenya Samuel Ray kalau kalian mau buka akun juga di sana. Langsung dapat 100.000 ya untuk 100.000 untuk pendanaan pertama 1 juta rupiah. Jadi kami bukan hanya sering beriklan ya, tapi juga kami user dari deposito BPR komunal, dan over the years mungkin ini udah 2 tahun kami intensif lebih ya. 2 tahun yang intensif ya. Intensif top up terus tuh intensif 2 tahun terakhir ya, kami merasa nyaman dengan treatment dari brandnya, kemudian dari RM yang handle kami juga. Jadi shout out ke deposito BPR komunal, thank you sudah treat kami dengan baik. Kami juga sangat rekomendasikan ini ke teman-teman. Nah, 24% dari 3% di 2023. Jadi ini emang peningkatan yang cukup signifikan. Karena kami juga ngelihat 21% ya. Naik 21%. Betul, kami juga ngelihat kayaknya return di deposito ini cukup stabil.
reliable, dan ya mekanismenya kami ngerti gitu. Dan selain itu sebenarnya kita juga menikmati banyak apa ya Perks. banyak Non-monetary. non-monetary Benefits. benefit gitu, karena dengan menjadi nasabah prioritas kan udah jadi nasabah prioritas loh di deposito BPR Baik Komunal, kami banyak terima manfaatnya ya. Dia jadi ada antar jemput airport kan, lumayan lah ya, beberapa kali dalam setahun kita ke luar negeri. Tentunya nggak pernah bawa mobil kan, mobil selalu ditinggal di rumah atau di bengkel, biasanya naik taksi. Nah ini di provide sama deposito BPR Baik Komunal, pakai taksi silver, Alphard lah ya, Golden Bird atau Silver Bird, tapi yang pasti dibutuhin sama Alphard kan lumayan ya. Terus juga berapa kali dapat fasilitas lounge, jadi kan lumayan juga nih, lagi-lagi kalau misalkan dapat flightnya yang jam 2 siang nih, ya udah sekalian makan siang dulu di airport lounge sambil nunggu. Nah, itu juga udah dapat beberapa kali. Nah selain itu juga banyak dapat voucher-voucher ya yang bisa ditukar di minimarket, di beberapa chain restoran. Jadi lumayan banget. Ya jujur aku belum banyak jadi nasabah prioritas di bank atau financial institution di mana-mana ya. Cuman ya sekarang kayaknya cuma 2 atau 3. Salah satunya ya di komunal ini, dan so far aku paling happy sama komunal. Jujur, ini bener-bener review terjujur ya. Selanjutnya porsi saham. Nah, saham ini artinya saham yang kami beli langsung nih. Jadi bukan reksadana saham. Ini dari 7% naik ke 9%. Ini angka 2023 7%, 2024 9%. Sebenarnya ya buat kami nggak terlalu signifikan sih 2%. Saham kami sifatnya oportunis. Jadi kalau memang ada penurunan yang drastis, ada market crash, kemarin Trump menang pemilu, apalagi ya, ada momen-momen gitu ya, yang baru-baru ini BRI diskon gitu ya, kami beli. Jadi emang sifatnya lihat sikon, nggak secara rutin ditabung, tapi benar-benar lihat sikon. Kenapa nih kok di saham kok kayaknya nggak gitu banyak ya? Ya karena memang secara analisa kami juga terbatas. Aku tuh masih banyak banget tanya orangnya, masih banyak banget nanya-nanya sama Pak Dodi bicara investasi. Kalau kalian subscriber channelnya Pak Dodi, shout out juga buat Pak Dodi. Kalau belum ya nontonlah channel Pak Dodi, itu sangat berguna buat teman-teman yang pengen tahu cara hitung saham yang wajar dan tidak dipom-pomin untuk beli ini, goreng ini, kanan ini. Itu Pak Dodi. Kami berteman dan aku juga jadi sering belajar sama beliau tentang saham, tapi memang kemampuan analisnya terbatas. Kondisi jantung terbatas juga, jadi lebih suka yang pasti-pasti aja ya. Tadi kalian lihat deposito 24% itu tadi. Ya cuman kami tahu saham itu in long term bagus ya, jadi tetap ada. Ya memang pelan-pelan tahun ini mungkin mau dinaikin, tapi ya mungkin di 15% gitu ya. Kita coba dulu jantungnya kuat nggak 15%. Ya tapi ya gitulah, we know saham is good especially for long term. Ini dulu tuh pernah 21% loh. Kalau kita lihat ya di komputer nih, tahun 2020 kita pernah saham sampai 21%. Ya jadi emang di awal berinvestasi tuh sama sekarang itu kayak kita udah beda gitu kali ya yang dicari. Mungkin 5 tahun lalu kita masih cari growth, kita masih ambisius, dan 2020 ini kan saham diskon luar biasa kan pada saat Covid. Jadi emang kayaknya pada saat kami mulai mencatat net worth di 2020 itu banyak uang yang mengalir ke saham karena memang diskonnya lagi besar-besaran. Ya itu maksudnya kalau dari 21 ke 9 juga bukan berarti kita tarikin ya. Betul. Cuman maksudnya kita top up-nya di tempat lain aja. Jadi persentasenya itu kayaknya mengecil, tapi bukannya ditarikin, tapi lebih ke kita top up-nya yang di tempat-tempat lain. Betul. Next di reksadana. Nah, reksadana yang kami punya itu reksadana indeks saham. Ini juga relatif berkurang dari persentasenya, dari tahun 2023 itu 58%, di tahun 2024 itu 34%. Berkurang kenapa? Karena memang tidak menarik, bos. Reksadana indeks saham. Ini nggak kemana-mana dalam 5-6 tahun. Nggak bergerak kemana-mana, jadi memang ini PR pemerintah ya untuk membuat indeks kita menarik lagi supaya investor-investor bisa masuk lagi ke dalam, membuat dia jadi ya salah satu instrumen investasi yang menarik untuk dipertimbangkan. Kalau kita lihat market-market yang lebih advance, Amerika gitu ya, kita lihat di Amerika semua orang kalau ngomongin investasi pensiun itu no-brainer, nggak usah mikir S&P 500. Di sini ya mungkin indeks 30, LQ45 gitu, barangnya mungkin yang mendekati itu. Tapi ya secara performa jauh banget gitu ya, jadi kami nyadar ini kayaknya nggak bisa adaptasi FIRE sama persis kayak di Amerika, jadi harus ada penyesuaian dalam hal
Kami cari 7%-nya tuh kayaknya nggak bisa deh di apa saham gitu, di reksadana saham. Tapi ya tadi ya, reksadana saham beda dengan saham yang dibeli langsung. Saham-saham bank buat kami masih menarik ya. Bank BRI kemarin cukup banyak yang kami ambil, Serok banyak, terus BCA juga masih punya. Ya apa namanya, meskipun tadi sekali lagi aku nih masih investor belajar, khususnya untuk saham masih banyak nanya sama Pak Dodi. Jadi daripada kalian nanya di komen di bawah, kalian mampir ke channel Pak Dodi, lebih banyak ilmunya, lebih cepat belajarnya. Gitu. Itu reksadana saham. Ya, next Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending kami portfolionya sempat di 2021 itu 38% dari portfolio investasi. Jadi agresif banget kami di 2021. Pelan-pelan kami phasing out, sekarang tinggal 12%. Gitu. Karena memang meskipun masih lukratif ya, masih menarik, ada yang offer di 14% grossnya gitu, 13,5%. Tapi kami lihat secara risk tinggi, jadi kami mau move ke ya portfolio yang lebih less risky aja sih sebenarnya itu. Jadi appetite kami berubah dalam 3 tahun terakhir ini, pengen pindah ke portfolio yang tidak seberesiko itu. Jadi lagi-lagi karena umur ya. Umur guys. Kita peduli jantung, kesehatan jantung lebih penting daripada banyaknya return yang bisa diterima. Jadi kita ngurangin deh yang resiko tinggi seperti P2P itu. Nah itu jadi kan 2021 sempat 38 tuh ya, terus turun tahun lalu di 2 tahun lalu di 2023 sempat 18, terus akhir tahun lalu di 12. Jadi kalau di kasus P2P kami memang sengaja ngurangin gitu. Jadi maksudnya kalau udah mature kita nggak roll over, tapi kita ambil keluarin, pindahin ke tempat lain. Nah, terus yang habis itu yang berbeda ya. Yang belum tercatat di tahun-tahun sebelumnya itu obligasi. Itu belum tercatat apa karena kita belum punya ya? Kita belum punya aset kelas ini. Jadi obligasi itu di 11% saat ini. Karena mau cari alternatif yang lebih low risk, tapi pasti gitu, kita tahu returnnya berapa kan. Kalau obligasi kan dapat kupon ya, kupon bulanan itu jelas dapat berapa. Ya dan lagi-lagi yang kita beli kan obligasi pemerintah ya, jadi ya kita tahu aman, mudah-mudahan aman ya, aman. Yang terakhir ada 10% di DLL dan lain-lain. Nah DLL ini apa aja yang sebenarnya kami apa ya, ini sifatnya nice to have aja gitu mungkin ya, jadi nggak benar-benar nggak kami tambahin lagi. Ada logam mulia, ada mata uang asing. Tapi mata uang asing ini bukan kami trading di platform apa gitu ya, pagi beli dolar, siang beli apa yen, enggak. Kami pegang kertas mata uang asing ini yang mungkin penonton kami dari 3 tahun lalu juga udah tahu. So, kalau jalan-jalan gitu ya, jadi butuh kurs mata uang asing ya kami beliin pas lagi murah, itu kami pegang. Terus emas, logam mulia juga ada, tapi nggak berencana nambah sementara karena Harganya lagi naik juga. Dan sejauh ini sih belajar emas nggak ada mendatangkan cash flow, jadi kami nggak berencana nambah dulu untuk sementara waktu. Terus juga yang kita masukin di dana lain-lain itu adalah manfaat BPJS ya. Oh ya. Nah ini memang tapi catat aja sih sebenarnya, tapi kan memang belum bisa dicairkan kalau kita masih kerja ya. Jadi kan kalau sekarang memang statusnya kita udah nggak di corporate betul, tapi kami berdua kan masih ada PT nih. PT-nya isinya berapa orang? Cuma 2 ya. Ya, jadi kita bikin PT perorangan. CEO dan CFO dan OB dan tukang kebun. Iya, semuanya dah. Dan ini tukang nagih, debt collector juga, akuntan juga, semuanya dah. PA juga, sekretaris juga. Jadi untuk BPJS ini, jadi karena kan kami berdua bikin PT perorangan untuk memanage income yang masuk dari sosial media. Jadi biar lebih tax efficient. Nah dari situ kan sebenarnya masih ada BPJS-nya sedikit-sedikit, itu juga kami catatin aja. Dan Sam juga kan masih ada nih dari yang terakhir ngantor konsultan itu juga ada, itu juga belum dicairin, jadi itu semua kami catat juga dan masuk ke DLL ini. Jadi kalau dilihat 2025 gimana nih outlooknya, outlook atau enggak, bukan outlook deh, plan personal plan untuk 2025 in terms of investment. Personal plan untuk investment kayaknya nggak ada yang mau lakukan perubahan drastis gimana gitu, karena kemarin tuh sempet yang pengen pindah ke luar negeri kan, terus kayak sempet mikir nih uang gue harus alihkan ke luar negeri nih, pemerintahan kalau nggak stabil gimana nih, gue sempet ada rasa takut itu. Cuman
akhirnya terus Hana sekolah gitu. Udah dapat sekolah, sekolahnya dia cocok sama teman-teman, dia senang. Udah mimpi itu kita kesampingkan dulu. Dan ya udah, at least untuk the next 6 years, 6 tahun ke depan ini fokusnya ke sekolah Hana dulu. Nah untuk itu ya kami cari stabil sih, nggak cari pertumbuhan yang gimana stabil, gitu. ya. Dia strategi tetap kalau misalkan pas lagi sahamnya turun-turun ya kita top up saham. Yang pasti kita kayaknya nggak reksadana, kita nggak top up dulu. Ya udah kita maintain aja. Terus untuk sisanya kalau pas lagi ada rezeki dan sahamnya nggak turun, mungkin kita masukin di obligasi atau di deposito berjangka. Sementara sih kayak gitu ya. Di P2P juga kita nggak ada plan untuk nambahin. In fact sebenarnya kita mau mengefisiensikan ya. Lagi-lagi kalau udah mature ya kita tarik pelan-pelan. Yeah. Jadi pilihan kami yang sedang-sedang saja, yang aman-aman saja ya, yang bisa tidur yang tenang malam-malam. Mungkin pada nanya juga kenapa nggak ada aset kripto. Dulu sempat ada, cuman kami menyadari kami lebih prefer aset kelas yang lain. Memang pertumbuhannya luar biasa banget. Bitcoin kemarin jadi berapa tuh ya, pokoknya naik banyak banget, cuman sayang udah kejual tuh Bitcoinnya, udah kejual duluan. Tapi ya udahlah, kami kayaknya memang tipe yang pasti-pasti aja, tipe yang nyari yang pasti-pasti aja. Apakah kami anti aset kripto? Tentu enggak ya, kami tetap mengamati dan belajar. Tapi untuk sekarang kayaknya fokus mau dialokasiin ke yang medium risk gitu. Sekali lagi seperti aku udah ingetin di awal tadi, ini semua pengalaman pribadi kami. Kami share, siapa tahu kalian bisa dapetin value dari sini. Cuman yang jelas ini bukan financial advice. Do your own research, sesuaikan dengan appetite risiko dan kepercayaan, keimanan kalian masing-masing. Oke, seperti itu kira-kira portfolio investasi kami di 2024, tutup buku kemarin. Gimana dengan kalian? Apakah investasi kalian sesuai harapan? Apakah cuan atau rugi? Ya boleh cerita juga di komen di bawah. Dan strateginya apa nih buat 2025? Mungkin juga bisa bagi-bagi strategi, bisa diskusi di komen di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye.